belum? Istighfarnya jalan atau tidak? Hari ini semua kita berpikir rumah ingin makin bagus, mobil makin bagus, makan makin enak, pakaian makin baru, gaji makin besar, gitu kan? Ya silakan. Tapi sudahkah engkau memikirkan dirimu? Sudahkah sholat makin khusyuk? Ke masjid makin rajin atau makin masbuk? Tahajudnya makin malas atau makin semangat? Baca Qurannya lancar nggak? Sebagainya. Itu wajib dipikirkan lebih daripada yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus segenap pengurus masjid At-Taqwa, para imam, para khatib, para bilal, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Semoga kita senantiasa diberi Allah taala taufik untuk tambah taat, amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan ngaji kita sambil mengingatkan penting untuk kita saling ajak dalam mengaji, karena kalau kita ngaji itu salah satu cara kita nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berapapun umur kita, apapun keadaan kita penting nyambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara nyambung itu ya dengan ilmu, dengan ngaji. Alhamdulillah, saat takwa ini ngaji tidak ada habis-habis. Siang malam siang, udah sampai hari kiamat, amin ya rabbal. Kalaupun kita meninggal, mudah-mudahan anak cucu kita mau melanjutin, amin ya rabbal. Kalau itu sudah ada yang lanjutin, Pak, sudah ada kameranya masalahnya kan. Yang mendengarkan ini, Pak, lanjut apa tidak kira-kira nih? Ya, ada satu orang di daerah Penerangan, di daerah Alam Barajo. Masjidnya besar, tapi sepi minta ampun. Besar gitu, Pak. Mungkin 2 kali ini tingkat pula, besar. Yang sembahyang dikit, paling orang beberapa orang, hitungan 35 orang. Masya Allah. Yang azan tuh lah ninggal, tidak ada gantinya belum. Tidak ada gantinya gitu, Pak. Orang tua tuh. Mungkin jarak beberapa hari sebelumnya tuh ada penyuluhan dari kesehatan tentang jantung mendadak di masjid. Di situ. Terus orang yang bertanya, tahu besoknya dia meninggal ya? Ya meninggal, satu kebahagiaan beliau meninggal dalam keadaan banyak ibadah. Alhamdulillah. Cuman yang kita sedihkan tuh yang melanjutin tidak ada gitu, Pak, itu kan. Maka mungkin harapan kita nih orang tua, anak kita, cucu kita, menantu kita, teman kita. Maka penting ibadah baik, kita punya masa depan yang baik. Cuman yang mesti kita pikirkan juga, kalau kita lewat, lanjut, pindah alam, siapa yang ngelanjutin ngajinya? Nah, itu, Pak, mohon dipikirkan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kita tentang hikmah besar keadaan-keadaan yang diciptakan oleh Allah mengenai kehidupan kita. Sering saya sampaikan, Allah itu zat yang maha baik, yang maha sempurna, maha bijaksana. Subhanallah, lafaz detailnya bahwanya dibilang Allah Ta'ala tidak ada salah, tidak ada kurang. Aziz, maha perkara, maha perkasa, azim, hakim, maha bijaksana. Maka termasuk amalan yang paling besar adalah hati kita dan badan kita selalu memuji Allah dan tidak menyalahkannya. Dan sebaliknya, ada amalan yang menghancurkan amalan zohir kita. Amal zohir itu ya kita sholat, kita haji, kita zikir, kita baca Quran, tegur sapa, itu semua amal-amal hebat. Tapi itu amal bisa hancur lebur, tidak tersisa ketika kita tidak bisa membawa hati kita atau sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin dengan Allah kita tidak menyalahkan, tapi kadang-kadang kita menyalahkan keadaan. Sedangkan keadaan itu pun itu ciptaan Allah. Tidak boleh kita caci maki gitu, Pak. Karena ma khalaqta hadza batila, kata Allah, tidak ada satupun yang diciptakan itu salah. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat, semuanya hebat karena penciptanya itu maha hebat, yaitu Allah Ta'ala. Yang diciptakan betul-betul karena Allah itu zat yang maha betul. Maka penting sekali selain kita ibadah zahir seperti sholat, zikir, baca Quran, ke masjid, kita juga wajib senantiasa menata sikap kita dengan Allah Ta'ala atau sikap kita dengan keadaan. Ada hadis wala tasubud dahra wa anad dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya jangan mencaci keadaan, jangan mencaci musim, jangan mencaci suasana. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, suasana itu ya aku gitu. Suasana itu adalah aku. Di mana tidak ada Allah? Ya tidak ada. Allah itu ada di mana walaupun dia satu. Jangan mencaci keadaan karena keadaan itu adalah Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti Bapak Ibu rahimakumullah, di balik kita banyak ibadah, juga kita akan ibadah menjadi tinggi nilainya ketika kita bisa menata hati kita sangat baik dengan Allah, sangat baik dengan keadaan. Di sini ada beberapa ungkapan, di antara anna khalaqahum du'afa hatta lastakbiru. Manusia itu kadang-kadang makin dia ibadah semakin lemah. Kan anggapan kita dulu, kalau aku sedekah, tangan aku tidak bakal sakit, gitu Pak ya. Kalau aku baca Quran terus, mataku tidak bakal rabun. Itu dah harapan kita di antaranya. Kalau aku berbuat begini, dapat begini, kan gitu juga ada riwayatnya kan, timbal balik dari. Tapi ada yang memang ketika dia ibadah, kok makin lemah badan dia, gitu Pak. Sakitnya tidak sembuh, atau badannya semakin lemah, baca Quran, kok makin rabun juga. Kata Pak Ustadz, harus terang matanya. Lah kenapa? Nah ini pula Pak yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lemah dalam diri kita, makin lemah, sehingga maksudnya apa? Besar, supaya tidak timbul sombong dalam hati kita. Karena kalau sudah timbul sombong, walaupun sebesar debu, tidak sampai ke surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Lan tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar debu, setitik saja. Nah, kita diciptakan lemah dan lemah. Sudah ibadah, kalau orang itu tangannya tidak baik, tangannya sakit, ya wajar saja kan. Atau tangan dia baik tapi tetap sakit, sama saja. Tangan tidak baik, ya sakit juga. Ada yang tangan baik juga sakit. Kalau tangan kita suka nampar orang sakit, ya cocok lah ya, cocok lah, sudah pas namanya ya. Ada barang, ada harga kan. Tapi ada tangan tuh baik, tapi sudah nolong orang tuanya, bantu orang, tapi ternyata Allah sakitkan juga. Berarti lemah badan kita, dilemahkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya adalah agar tidak timbul sombong. Karena hidup ini Pak, semua berpotensi sombong. Walaupun surga itu pintunya lebar, tapi yang masuk itu bisa sedikit Pak. Pintunya lebar, selebar langit dan bumi. Selebar langit dan bumi. Tapi nanti juga banyak yang tidak masuk. Dari 1000 cuma 1 yang masuk. Kenapa? Karena terjangkit penyakit sombong di hatinya. Sombong tuh ilmu, tidak usah banyak, dikit pun bisa melahirkan kesombongan. Harta, tidak usah banyak, dikit pun bisa melahirkan kesombongan. Kuat, tidak usah banyak kuatnya Pak, dikit bisa melahirkan kesombongan. Sombong itu kayak ilalang, gampang tumbuh Pak, dirondap, geramason tumbuh lagi dia Pak, tumbuh lagi. Nah, Allah Ta'ala sayang kepada umat Muhammad SAW, diciptakannya lemah adalah supaya hilang kesombongannya. Jadi kalau kita merasa itu terjadi, Masya Allah, hidupnya makin lemah, dilihat makin tidak jelas, megang makin tidak kuat, mendengar makin tidak jelas, berjalan makin capek. Dulu 1 kilo tidak capek, sekarang 10 meter lah kayak 1 kilo jalan tuh Pak.
Nah, gimana hati kita bilang terima kasih ya Allah. Ini dari Allah, Allah gitu kan? Bukan supaya kita susah, supaya kita tidak sombong sehingga nanti mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bicara sombong banyaklah Pak, ruginya kan? Banyak itu. Orang-orang dahulu setiap kaum demi kaum yang Allah hancurkan dengan langit berontak, bumi berontak, lautan goyang, gunung goyang, malaikat juga marah, tetap mereka menolak dakwanya para nabi karena ada unsur kesombongan. Abu Lahab, Abu Jahal tidak kurang ilmu, tidak kurang harta, nggak kurang pinter, dijuluki sebagai Abu Hakam, bapaknya semua ilmu, itu Abu Jahal. Tapi dibalik menjadi bapaknya kebodohan, orang terbodoh, itu dia sendiri. Padahal titelnya di kalangan Arab adalah Abu Hakam, orang yang paling paham hukum hakam. IQ-nya luar biasa. Tapi di Islam oleh Nabi SAW dijuluki sebagai Abu Jahal. Kalau bodoh itu dia bapaknya paling bodoh. Kenapa? Cukup ilmunya, cukup pengalamannya, tapi dia menolak kebaikan tetap karena ada sifat sombong di hatinya. Dia bilang, Mekah itu kan aku yang pegang, kunci Ka'bah itu aku yang pegang, orang yang datang ke Mekah ini aku yang kasih makan semuanya, pintunya aku yang pegang. Ada sifat itu sehingga tertutup kebaikan yang lebih besar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang ada wali itu Pak, subhanallah, wali, ahli ilmu, Pak, ahli ilmu, ahli takwa, Allah butakan mereka. Terus ternyata Allah ingin melihat bagaimana sikap mereka kepada Allah, marah, tersinggung, atau makin cinta. Nah, itu terjadi Pak. Ketika dia dapat kelemahan itu, sakit, mata tidak jelas, kaki tidak jelas, tapi kepada Allah semakin cinta, semakin baik. Itu namanya huwas tabakum, dia orang-orang pilihan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal itu Pak, sakit tidak nyalakan Allah, sadar supaya saya tidak sombong, itu lebih baik timbang ibadah zohir. Apa ibadah zohir? Yang nampak, entah baca Quran, entah zikir. Karena apa? Hati dia tidak rusak dengan kesombongan. Orang sombong tidak ke surga, berarti apa? Semua amal ibadah dia batal semuanya, maka tidak bisa ke surga. Dia sudah haji, sudah bangun masjid, sudah khatam Quran, sudah, kok tidak bisa ke surga, amalnya banyak. Dia punya sombong itu menghancurkan semua amal kebaikan. Berarti kalau gitu, kalau ada obat menghilangkan sombong, berarti obat itu bagus, ya kan? Karena akan menjaga amal ibadah. Obat hilangnya sombong itu adalah Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah itu sendiri, Pak. Ada orang makannya umurlah 72 tahun, makannya sehat, makannya itu Pak bukan lagi 4-5 sempurna, mungkin 10 sempurna. Iya Pak, serba dikawal, makan minum dikawal semua, dihitung nutrisinya berapa, airnya berapa, vitaminnya diukur, kayak pohon sawit ya. Sawit ini butuh vitamin ini, sehingga sawit itu berbuahnya pas kata orang sawit ya. Atau pacekali tidak hujan, mati juga pohon itu. Makannya cukup. Apa dibilang Ustaz? Minta zikir dikit Pak Ustaz, zikir apa Pak? Dia bilang, ini Bapak ini sudah kurang dengar. Kurang dengar lagi, kurang dengar, tidak ada kayak dulu. Zikir apa Pak ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Semoga itu bisa mengurangi kecepatan daripada kekurangan mendengar itu sendiri. Nah, Pak, pikiran kita makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, ya berarti kan cukup semua. Tapi tidak, tetap Allah lemahkan karena Allah baik. Ini umat terakhir muncul di dunia, Nabi minta yang pertama ke surga. Nabi bukan hanya ingin kita ini bukan ke surga, tapi yang pertama masuk surga. Itu mintanya Nabi kepada Allah itu bukan ingin kita ke surga saja, tapi yang pertama kali nginjak surganya Allah Ta'ala. Maka wajar kalau sekarang umat ini makin ke depan makin kecil. Kenapa? Ya, dulu kalau saya taman SD itu masih tingginya semeter lebih, sekarang taman SD di bawah semeter tingginya, kecil-kecil. Nah itu Allah Ta'ala baik. Kalau besar nakal kan kewalahan gitu orang tua kan, tinggi dia timbang gitu, ya kan?
tinggi anak timbang kita nyegah dia, kita dipanggil anak sama dia Pak, makin kecil supaya apa? Gampang terkontrol, dia tidak menjadi orang yang sombong. Alhamdulillah. Terus kata alim ulama, khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna. Jadi sehingga ketika dia yang kedua diciptakan tubuhnya kecil. Subhanallah Pak. Semuanya. Jangan tersinggung yang kecil Pak ya. Jangan tersinggung Pak. Kecil. Kenapa? Nah, hatta takuna sehingga makan, minum, pakaiannya sederhana atau cukup sehingga banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Anak apa negeri kita Pak, kalau Bapak nanti jalan-jalan ke luar negeri, kalau kita tuh makan sepiring, makan geprek, nasi segini lah cukup lah ya, kecuali yang kurang, kecuali yang kurang. Kalau Bapak lihat di luar tuh kadang-kadang kalau Bapak lihat di negeri Arab, sebagian negeri Arab tuh senampan tuh kambing sikok yang makan 3 orang ya. Kalau gitu kan Masya Allah ya, kambing sikok pecah 100 ya, potong 100 potong yang makan 100 orang. Itu kambing sikok tuh yang makan 3 orang Pak, 3 orang. Wah subhanallah. Jadi ternyata maksud Allah Ta'ala kecilkan badan kita ini adalah sehingga makan, minum dan pakaiannya bisa cepat diselesaikan, sisa waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dahulu ada kaum-kaum yang hobinya hanya mikiri perut, makan ke makan, makan ke minum, makan ke pakaian, sehingga waktu ibadahnya kurang. Saya ingatkan Bapak Ibu rahimahumullah, kalaupun kita punya pakaian, nah jangan sampai pakaian itu sampai lebih 40 hari tidak dipakai Pak ya. Kalau ada pakaian yang lebih bisa ganti tiap hari, ada 40 setel, 41 setel, seandainya sehari ganti 1, maka nggak boleh pakaian itu nggak dipakai kurang dari 40 hari. Kalau lebih 40 hari itu pakaian disedekahkan saja. Sedekah apa? Nah, itu namanya mubazir, berlebih-lebihan. Itu nanti akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya itu apa namanya? Kalau kita masih muda, iyalah pikirnya umur masih panjang, masih ada lagi 40 tahun. Atau besok lagi umur mobil kan? Tapi kalau sudah begini umur kita itu tidak usah pikirannya panjang. Yang diinginkan pada akhirat, barang-barang yang mengganggu di akhirat selesaikan sekarang, termasuk masalah harta, ya Pak, masalah harta. Jadi pakaian yang memang tidak dipakai, sudah cukup 5 setel, 4 setel lah ganti-ganti, ya sudah. Yang lain-lainnya itu tidak usah lagi karena nanti akan merepotkan, ribut jadi warisan. Jadi apa? Kalaupun jadi warisan Pak, tidak ada yang mau makan, tidak ada mau. Tanya anak-anak kita, yang mbahnya meninggal, siapa yang mau pakai bajunya? Ada Pak? Tidak ada, karena baju tempo dulu kalau tidak ada yang mau pakai lagi, tidak pakai, Pak. Tidak ada yang pakai. Nah, jadi, kita sekarang bisa menggunakan itu sebaik mungkin sebelum terlambat. Jadi memang ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan tiap malam Jumat, ada yang mengatakan tiap hari. Nah, gitu Pak ya. Riwayat dalam kitab bukan dalam hadis, bahwasanya bayangan ruh orang tua kita itu balik ke dunia dan dia berada di atap rumah kita dan nengok, oh rupanya tidak ada yang berzikir lagi untuk aku, tidak ada yang sholat lagi, tidak ada yang bertahlil lagi. Kalau tahu begini, aku bawa mati galuh hartaku, tidak akan ku tinggalkan 1 rupiah pun, sio-sio. Kalau ku tinggalkan rumah, tinggalkan motor, tinggalkan mobil, surat tanah, kebun, aku tidak ada yang doakan lagi. Tahu begini, belum mati, ku kirim ke pondok kalau iya tuh Pak. Maka ahli kubur tuh berita itu akan membuat dia tambah ngeri, tambah sedih di alam barzah itu sendiri. Adapun ketika sebaliknya dia balik melihat anak cucunya, subhanallah, malam tuh Pak, bukan siang, malam. Nah, balik dia ke dunia pantulan bayangannya itu, melihat anak cucunya sholat, berzikir, tahajud, baca Quran, bertegur sapa, mengamalkan sunnah, maka dia akan mengatakan tidak sio-sio, tidak ada sio-sio aku tinggalkan mereka ini dan itu, tidak sio-sio aku tinggalkan mungkin rumah, tinggalkan mungkin tanah, tinggalkan mungkin mereka harta, tidak sia-sia. Tapi ketika dia balik lihat keluarganya, nah yang hidup apa? TV sama HP, ya kan? TV sama
HP sampai tidur, dia tidur, HP-nya belum tidur, dia tidur, TV-nya belum tidur. Nah, dia tidur lampu tidak mati, dia tidur TV tidak mati, dia tidur HP tidak mati. Nah, kalau kata mereka yang wafat, tahu begini, aku bawa galau ke akhirat mana-mana, ada aku tinggal, tidak ada. Penting Pak, penting. Ini sekarang baru kata-kata dari saya Pak. Mungkin kita mendengarkan, maka ambil perhatian. Kayak kita sering dengar Nabi SAW itu, Nabi kok bisa ketika meninggal dunia tidak bawa apa-apa. Pikiran kita kan gimana nasib anak-anaknya gitu Pak ya. Umar bin Abdul Aziz punya anak 10. Ketika mau wafat, kata benda sekretarisnya, wahai khalifah, ngapa kan kau punya lokak banyak, kenapa anak-anakmu tidak dikasihkan peninggalan yang banyak? Dia bilang, nggak ditinggalkan kebun, dia tinggalkan dirham 5 dirham, 5 dinar. Nah, pokok ditinggalkan miskin. Nah, itu pula Pak. Apa kata ayahnya? Oh, aku sudah tinggalkan Allah kepada mereka. Apa maksud Allah? Akulah jadikan mereka anak yang soleh. Aku sudah didik mereka jadi anak yang soleh-soleha. Pasti Allah akan selesaikan urusan mereka. Kaya atau miskin pun mereka akan baik. Tapi kalau mereka tidak soleh dan soleha, aku tinggalkan harta jadi balak bagi dia, balak bagi aku. Mana hartamu? Hartaku sudah habis untuk didik kesolehan mereka. Untuk ini anak caranya sedekah, begitu. Ini anak bantu orang, aku sudah habis hartaku untuk didik mereka supaya jadi soleh dan soleha. Sehingga nanti ketika aku meninggal, aku tidak ada khawatir lagi. Kenapa? Allah berjanji mengurus orang-orang yang soleh dan orang yang soleh dan soleha. Allah yang siap langsung mengurusnya dengan urusan yang sangat istimewa. Pikiran kita, tidak salah lah kalau ditinggalkan kebun yang banyak, ada Pak ya? Biar nanti mereka tidak meminta-minta, atau biar mereka tidak miskin, mereka tidak numpang. Itu pikiran kita. Dan benar, mereka tidak numpang, mereka tidak miskin, tapi kita sengsara. Kita sengsara, kenapa? Ketika mereka punya segala-galanya, tapi kurang soleh dan soleha, kurang ilmu dan ngaji, apa yang kita tinggalkan sebagai ladang dosa, ladang maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ibadah kita yang selamanya menyenangkan kita tertutupi dengan dosa mereka, tumpah kepada kita. Nah, coba sekarang kata alim ulama dalam kitab sedekah itu, dahulu ketika panen banyak, maka maksiat merajalela. Ketika tidak ada panen, maksiatnya turun drastis. Begitu. Di mana dunia itu meningkat, panennya banyak, maka orang akan mulai meninggalkan masjid, meninggalkan pengajian, meninggalkan zikir, meninggalkan tahajud, bahkan Jumatan pun tidak sempat. Tapi ketika paceklik kemarau, mulai ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak panen, mulai ya Allah, ke masjid lagi, istighfar lagi, beramal lagi, ke ulama lagi. Itu keadaan tuh Pak. Keadaan. Karena kita mandang begitu juga banyak manusia subhanallah. Kadang tuh saya mikir, aduh anak santri itu subhanallah. Orang tuanya tidak ada kurang apa-apa. Kenapa anaknya berlebih nakalnya? Berlebih apa? Berlebih nakalnya. Ada orang tuanya pas-pasan. Anaknya taatnya berlebih. Subhanallah. Padahal bahasa kita yang ada modal lah yang cepat sampai kan. Yang tidak ada modal tidak sampai lah lama. Tapi terbalik-balik. Yang mana uangnya jajannya berlebih, nakalnya berlebih. Yang jajannya pas, anak itu nakalnya tidak berlebih. Kenapa tidak nakal? Tidak ada modal, Tidak ada modal. Kalau dulu kita mondok di Jawa Tengah begitu. Jawa Tengah apa? Kalau libur kan bisa ke mana-mana. Bisa ke Jogja, ya kan? Bisa ke Bandung. Kita di Jawa kan? Taunya mak kirim duit kan gitu. Nah, iyalah. Ketika di sana libur, subhanallah Pak. Liburan, subhanallah, duit ada, kawan se-Indonesia. Sudahlah. Biaya mondok katakan sebulan 300. Selama 5 bulan, setengah, liburan seminggu habis 3 juta, 3 juta. Kemana-mana. Nah, ketika dia tidak begitu banyak duit jajannya, saya bukan nyuruh nggak ada uang jajan, bukan, ya kan? Uang jajan dia nggak banyak, dia tidak ada kemana-mana. Kemana liburan? Di pondok baik. Walaupun dia nggak kemana-mana, nggak beramal, minimal dia tidak buat dosa. Alhamdulillah. Dan itu sudah luar biasa.
Nah, yang punya duit, oh, hari ini kemana, besok kemana, besok kemana, besok kemana, balik ke pondok linglung, bingung mau ngaji apa lagi. Ini, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata keadaan itu pun minta kepada Allah Ta'ala. Saya juga minta apa? Mudah-mudahan, ya bukan seminggu lah, sehari sebelum mati, hartalah ke akhirat segala-galanya, udah Pak ya? Ya Pak? Karena anak kita nanti Pak, lebih parah mereka ribut karena meninggalkan harta, kita meninggalkan daripada kita tidak meninggalkan harta. Kita meninggal tidak meninggalkan harta, mereka ribut juga tuh Pak. Kita meninggal tidak meninggalkan harta, anak ribut, ya kan? Tapi ketika kita meninggalkan harta banyak, lebih ributnya itu lebih Pak, lebih awet, banyak episodenya Pak, bisa sampai mati tidak selesai itu Pak. Tapi kalau tidak ada duitnya, mau ribut apa lagi? Oh nggak ada. Dah, dari rumah masing-masing, cari kerjaan masing-masing, cari tanah masing-masing, lah selesai itu Pak. Tapi kalau bayar harta itu nanti ribut juga, ributnya lebih langgeng, lebih langgeng. Maka kalau zaman, saya bukan nak nyuruh apa Pak, sekarang tuh fokus kita ini kepada perbaikan kita, keselamatan kita Pak, keselamatan kita. Jangan terlalu fokus kepada nanti nak ini, akhirnya kita tidak sembahyang gitu kan. Kita udah ngaji gitu kan, kita udah berani sedekah. Kenapa? Takut nanti anak tidak dapat duit. Padahal nanti kalau kita pun meninggal, mereka punya pekerjaan sendiri. Sekarang Bapak Ibu yang saya sedihkan yang kedua adalah ketika sekarang kita mikirin anak berlebih, anaklah jadi galau-galau. Karena kita mikirin anak, ibadah kurang, zikir kurang. Oke lah, nanti anak kita lah nikah galau, kecocong pikiran kita tuh Pak, kecocong. Tetap tidak ada ngaji juga, tidak ada istighfar juga. Kata kita mati, kata setan tepuk tangan. Nah, lah no, aku olah iwa, aku akalin Pak. Nah jadi sekarang baik kita punya anak ataupun akan punya cucu, tetap kepada perbaikan ibadah kita semakin baik. Guru-guru kita besar di Pakistan menasehati, hari ini banyak manusia memikirkan bagaimana rumahnya makin baik, kendaraannya makin bagus, makan toilet makin enak, pakaian semakin elok, gitu kan? Tolong sadarkan diri, kami tidak menyalahkan itu, tapi sudahkah kau memikirkan sholatmu sudah bagus belum? Zikirmu sudah banyak belum? Baca Qurannya lah lancar belum? Istighfarnya jalan atau tidak? Hari ini semua kita berpikir rumah ingin makin bagus, mobil makin bagus, makan makin enak, pakaian makin baru, gaji makin besar, itu kan? Ya silakan. Tapi sudahkah kau memikirkan dirimu? Sudahkah sholatmu makin khusyuk? Ke masjid makin rajin atau makin masbuk? Tahajudnya makin malas atau makin semangat? Baca Qurannya lancar tak? Sebagainya. Itu wajib dipikirkan lebih daripada yang tadi. Kalau saya bilang, tidak usah beli mobil baru, aku mobil baru. Tidak usah beli rumah baru, aku lagi garap rumah baru sekarang. Gitu kan? Tidak usah cari kerjaan, aku sekarang bukan lowongan kerja. Yang kita maksudkan Bapak Ibu rahimakumullah, pikiran seperti itu tadi yang hal-hal ini, hal itu, hal keduniaan tadi itu, makan, minum, pakaian, kendaraan, coba disisihkan 50% itu untuk memikirkan keadaan diri kita, ibadah kita tuh kayak mana, gitu loh Pak. Nah, ngajinya kayak mana, misal gitu, zikirnya kayak mana, sembahyangnya kayak mana, gitu Pak. Sehingga nanti, subhanallah, kita akan merasakan manfaat ibadah itu yang luar biasa. Jangan sampai habis di situ Pak, habis di situ, tenaga, pikiran, harta, habis itu perkara keduniaan, sholat kita masih bingung, ngaji kita belum bunyi, sedekah kita belum berani, sampai tasbih juga belum punya, tasbih belum. Atau kayak mana? Yang rugi siapa? Bukan saya, yang rugi dia sendiri. Yang akan celaka bukan dia sendiri, gitu Pak. Maka sebagaimana pikiran kita ingin semuanya enak, juga enak. Karena kata alim ulama, subhanallah, nasihnya luar biasa. Kalau hari ini hartamu, harta diri dan waktumu itu tidak habis untuk agama, tetap akan habis, tapi bukan untuk agama, gitu kan? Jangan takut habis waktu dirimu, jangan takut habis diri waktumu untuk agama, karena tetap akan habis juga walaupun bukan untuk taat kepada Allah. Nah, minimal mati. Kalau mati itu miskin semua ada Pak.
Ada orang mati dikubur di bawah di kuburan emas perak dan di bawah tanah galau-galau dah, ya kan? Jadi harta diri waktu kita itu apa namanya? Kalau nggak habis untuk agama tetap habis juga, tapi bukan untuk agama. Maka hal-hal yang akan dibawa mati, maka mati-matianlah menjaganya. Dan hal-hal yang tidak dibawa mati, tidak usah ribut, tidak usah bikin ribut. Apa hal-hal yang dibawa mati Bapak Ibu? Ya kayak sholat, kayak ngaji, kayak istighfar, ngaji itu bawa pegang mati-matian. Pegang mati, bahasa saya lah, ya kan? Hujan datang, gerimis datang, sakit datang. Kecuali saya tidak datang kan? Saya jauh masalahnya. Kalau kita kan sebenarnya buka pintu sampai, ya kan? Di situ Pak, di situ. Sehingga kata alim ulama bahwasanya kalau kita sudah cinta pada Allah, kita akan siap sakit. Nah, gitu. Saya nengok, kenapa Ibrahim alaihissalam kok mau nyembelih anaknya yuk? Gitu kan? Kok mau nyembelih anaknya? Kok mau? Dasarnya apa? Dasarnya cinta kepada Allah yang luar biasa. Sehingga orang yang cinta akan tersiksa. Tidak Pak? Yang pernah jatuh cinta itu tidak tersiksa ada. Ya kan? Memang begitu, konsekuensinya begitu Pak. Kita kalau dengan istri itu sayang nih, yang cinta nih, yang saya sengsara. Sengsara nurutin, minta ini, minta itu dasar cinta itu harus sengsara. Kalau ibu punya suami tidak sanggup sengsara, hati-hati dia punya simpanan. Tidak mau sengsara karena cinta. Maka Nabi dan sahabat oleh Allah tuh, subhanallah Pak. Mereka ini sudah makanan dado suruh puasa. Orang tidak puasa juga puasa kok, gitu loh. Kok suruh puasa lagi gitu kan? Jadi kira-kira itu. Sudah ada Ramadan di musim panas. Ramadan tuh musim panas, lahirnya turunnya musim panas, Pak. Kalau nak ngitung capek ibadah, tidak puasa sudah capek sebenarnya. Tapi tetap suruh puasa juga. Apalagi Pak, yang lain pun luar biasa. Qurannya, kitab Quran kan yang paling tebal, melebihi Taurat, Zabur dan Injil, Pak. Paling tebal. Karena memang hakikat cinta siap sengsara untuk kalau dia cinta dengan Allah, dia akan siap sengsara. Ibadah itu memang kadang-kadang capek juga Pak. Subuh nih ngelawan ngantuk, iya kan? Iya kira-kira tuh. Tadi kotak lewat aku lupa duit, nahan malu juga kan? Nahan malu juga Pak. Capek Pak, puasa tuh capek. Haji itu kata Bapak umur itu enak, capeknya pun luar biasa. Ketika balik itu sudah pijit depan belakang, ya kan? Capek sekali. Cuman kalau dia memang cinta kepada Allah, dia akan siap sengsara. Hari ini kita siap sengsara untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasa Pak, kalau Bapak capek ke masjid, capek puasa, capek zikir, kalau kita tetap melaksanakan, berarti cinta kita kepada Allah betul dan sempurna Pak. Yang ketiga, ja'ala umrah qasiran hatta takuna dhunubun aqallah. Kita oleh Allah kadang-kadang memang diciptakan umurnya pendek. Kita dan umat sebelum ini umurnya panjang Pak. Kita yang pendek ya. Kadang-kadang itu Pak Ustadz doakan nih supaya umurnya panjang. Pendek juga. Tahu kenapa Pak? Hatta takuna dhunubun aqallah. Karena maksud Allah adalah agar umurnya itu pendek, agar dosanya tidak banyak. Tidak ada banyak, karena kita tidak ada nabi lagi, ulamanya dikit, walinya dikit. Nah, umatnya banyak, ibarat mobil penumpangnya banyak, mobilnya dikit. Kemarin ke Londrang, banyak speedboat. Wah, banyak duit nih speedboat. Duit apa Pak Ustadz di Londrang sekarang, speedboat lah banyak nian. Kami mendapat jatah seminggu sekali dari penumpang. Dari penumpang seminggu sekali. Aku kira tiap hari kan. Kayak Grab gitu kan. Bilang gimana Pak Ustadz, penumpang tidak ada, speednya banyak. Timbang Bekelahi dijadwal oleh RT sama kepala desanya. Naik boleh speed ke Ancol seminggu sekali jatah. Itulah sudah, lebihnya untuk pakai dewek lah. Pakai dewek. Hari ini Pak yang mulia, umat banyak, tentang ulamanya dikit. Umatnya banyak, nabinya dikit, orang solehnya sedikit, tidak ada ibang, tidak ada apa?
tidak ada imbang. Orang yang sembahyang 10, yang tidak sembahyang 100, ya kan? Orang yang ngaji mungkin 50, yang tidak ngaji 500, gimana? Banyak kayak gitu tuh. Iya Pak, antara zakat yang ngasihnya terima banyak yang mana? Yang terima, ya itu kan? Yang terima tuh banyak Pak. Ngasih 2,5 kilo, dapatnya 10 kilo. Kita ngasih zakat berapa Pak? 2,5 kilo ada, dapatnya berapa nanti? 10 kilo kan? Ya kan? Dapat yang kita kasih dikit, dapatnya banyak. Nah, umat ini oleh Nabi telah diminta ke surga duluan, syaratnya ikut dosanya tidak terlalu banyak, maka diciptakan adalah umurnya pendek-pendek. Kita aja pikirannya Pak, tidak usah pikiran kita buruk. Oh ninggal, Masya Allah, maka dia tidak bisa berbuat dosa lagi, dan itu baik untuk dia, baik untuk dia, baik untuk kita. Kadang kita gitu Pak, maaf, ada satu orang tuh, Masya Allah, ibu tuh pernah saya sampaikan tuh istiqomah dan pakai jilbab, istiqomah dan pakai jilbab. Pengalaman mungkin besar, alhamdulillah, makin besar, makin Masya Allah. Anaknya masih muda di desa, lulus jadi PNS, alhamdulillah, makin senangnya tuh Pak. Senang kayak gini Pak, di desa loh Pak. Kalau di kota biasa, di desa tuh menjadi ikon. Wih, Masya Allah Pak, punya seragam, punya seragam, entah berapa gajinya, tidak tahu lah gitu kan. Tapi kan gagah sudah nampak anak cewek. Wah, masalah rapi. Takdir Allah Ta'ala, seminggu dilantik, seminggu depan ninggal. Ninggal tuh mamanya frustasi Pak. Langsung jilbab yang besar, berlepas, tidak pakai apa boleh. Kita pakai? Protes sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Protes. Aku ini salah apa? Salah apa? Anakku salah apa? Ngaku umurnya pendek nih, baru nak kita nak ketawa, nak gembira, anak lah jadi orang begitu hebat, dicabut nyawanya. Bentuk protesnya apa? Udahlah, tak boleh apa lagi lah. Bayang Bu, dah males bayang. Manas. Padahal Bapak Ibu rahimahumullah, umur pendek kita harus sadar Pak, sadarnya. Hidup ini pokoknya kalau panjang umur tuh banyak utang jelas, banyak pikiran jelas, banyak dosa lebih jelas. Kalau dulu kita di kampung orang pada berkerudung galau, sekarang tidak berkerudung galau, tidak berkerudung Pak, tidak berkerudung, subhanallah. Kalau di kampung-kampung mak-mak tuh nyuci ke sungai pakai pakaian kamar mandi, ditengok tidak salah, ditengok salah gitu. Jadi yang ibu tuh nggak tahu, kayak Nabi Musa, Nabi Khidir mematahkan kepala anak kecil kan, berdua Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai tepi pantai, ada anak kecil, masih kecil Pak, oleh Nabi itu dipatahkan kepalanya patah, langsung meninggal. Kata Nabi Musa, anaknya ngapa kau bunuh? Kau patahkan kepalanya. Apa kata Nabi Khidir? Ini bukan kehendak aku, kehendak Allah. Allah yang gerakkan, bukan aku yang gerakkan. Di Nabi itu Pak. Kenapa? Karena Allah masih tahu Allah akan kasih dia anak lagi. Anak yang ini nih bisa kalau besar akan mengajak orang tuanya mensekutukan Allah. Anaknya kan ngajak orang tuanya ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada aku. Maka kalau bunuh dia, kasih dia anak yang baru. Ini di Quran tuh Pak. Pikiran kita mati itu kan jelek, ya kan? Sedih kan? Nggak ada dosa. Tapi kalau nanti dia besar, mengajak orang tuanya melawan Allah kan lebih ngeri, lebih ngeri. Maka dimatikan itu adalah agar dosa itu tidak terjadi di masa depan. Begitu juga kita sakit, kakak, adik, orang tua masuk rumah sakit, tolong bos bacakan Yasin, bacakan Quran, tinggal. Jangan nyalakan saya, jangan nyalakan. Umur bukan saya yang pegang, ya kan? Kalau saya pegang, saya panjangkan tuh kayak token listrik, ya kan? Apalagi dia. Nah, ternyata memang sudah dijatah umurnya pendek itu supaya apa? Supaya dia tidak dapat dosa walaupun satu. Dan dosa itu perkara paling mengerikan di akhirat Pak. Paling mengerikan. Tidak usah bawa sikapnya masalah bawanya dulu. Maka umat ini dipendekkan umurnya supaya dosanya tidak banyak. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, apapun kegiatan kita, untung itu bukan nomor satu, ya kan? Ataupun berkembangnya usaha itu bukan nomor satu, tapi kita hidup bekerja tidak melahirkan dosa, itu keuntungan paling besar. Bapak nak kaya berapa tahun?
Nak saya waktu enggak ada pendek itulah Pak. Kita ini bisa kayak selama 50 tahun ya tuh. Sekarang belum bisa dah Pak. Nah, sudah mulai mapan, nah, mulai pantangan banyak pantangan, tetap tidak bisa juga. Tidak bisa juga Pak. Dan saya yang beruntung lahir sudah kaya ya dah. Tidak bisa juga Pak. Lah umur 40 50 pantangan semua. Mau enak dari mana? Nah, maka usaha apapun kita berjalan tapi jangan sampai melahirkan dosa. Walaupun untung tidak banyak. Apalagi Pak, pelanggan tidak banyak, tapi kegiatan kita hari-hari kalau tidak menjadikan dosa bertambah itu sudah untung besar. Dan itu kerugian besar, untungnya banyak, bisnisnya besar, tapi dosanya terus ngalir. Nanti Allah nyambuk tuh sakit nggak minta ampun. Tadi malam kita ngobrol dengan kawan, gimana Pak Ustaz? Nah, apa cerita kawan tuh? Iya, ditipu orang. Tahu berapa tipu orang? Ditipu. Galau. Tahu berapa ditipunya? Coba tebak kira-kira berapa omongan tuh? Cuma saya ngomongnya tuh. Hah? Bukan 20 juta, 12 M, 12. Hah? 12 M, Pak. Hah? Ditipu 12 M. M itu bukan minjem, miliar, ya? Miliar. Itu galau itu setahun enggak hilang, Pak. Bakal enggak hilang setahun 2 tahun itu galau itu Pak. Bisa ribut lagi bini, anak semuanya ribut. Pindah semua sekolah, pindah semua tempat, pindah semua rumah. 12 M. Kalau kita ketipu berapa? 50.000, 10 juta. Iya tidak, 12 M. Tapi kata kawan tuh, saya pernah lihat itu, dia komentari status saya. Status saya kan sekarang kan nggak ada senyum terus kan? Oh, saya nggak boleh status tuh kayak mukanya kayak sedih nih ya. Biasa lah, mau bayar tukang loh. Berapa bayar tukang tuh? Sudah setengah. Ngapa pula sampai hilang senyumnya? Kawan tuh punya utang sebulan 1,5 M bisa ketawa juga ya. Masih bisa ketawa dia bilang. Bahwasanya dia punya tanggungan setiap bulan tuh Pak. Tanggungan 1,5 M. Masih bisa makan, masih bisa ketawa. Masa sudah setengah tidak bisa ketawa Ustaz kayak mana? Iyalah Bang. Iya, jangan Pak Ustaz tidak boleh sedih, tidak boleh sedih. Biasa memang ada yang menanggapi si apa namanya itu? Ada anak buahnya koma tuh. Pak Ustadz istirahat dulu, jangan capeknya. Baru kirim gambar ketawa ya, gambar ketawa. 12 M Pak ketipu. Kalau gitu gila ya. Langsung apa? Gila Pak. Gila mendadak, bisa cerai suami istri itu bisa cerai Pak. Ngeri Pak. Ngeri. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, itu ngeri kan? Nah, dosa yang dilahirkan dalam perdagangan itu ngeri Pak. Saya baca hadis itu at-tajirus shadiq masyhada yaumil qiyamah. Hadis itu lama saya dengar Pak, lama. Saya kaji juga sudah lama. Pedagang yang jujur besok bersama Nabi hari kiamat. Nah, kok bisa tinggi nih derajat tuh pedagang yang jujur bersama Nabi syuhada hari kiamat. Wah, kita ingin dengan Nabi itu Pak ngaji bertahun-tahun. Beli kitab banyak ingin bersama Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi itu dia mati sampai mati supaya bersama Nabi hari kiamat. Nabi menyampaikan ternyata ada juga orang yang tidak bersama aku di dunia. Dia hanya pedagang tapi bersama aku hari kiamat. Satu kelompok. Subhanallah. Satu surga yang sama, beda level. Pedagang ahli dunia loh Pak. Kok bisa? Tapi ada sifatnya shadiq, pedagang yang jujur. Mudah Pak Ustaz? Tidak mudah Pak. Payah. Payah. Kemarin kita pulang pengajian, maaf ya jangan tersinggung Pak ya. Ini kan mencocokkan hadis dengan keadaan. Dengan apa? Keadaan. Orang jual mangga pakai mobil. Ada yang jualan nggak sih Kak? Ada Pak ya? Jangan marah kalau tersinggung Pak ya. Orangnya baiknya Pak. Jadi belanja lah lewat, istri minta bah buah mangga, putar balik demi istri demi ngeci balik, putar balik, padahal sudah lewat. Ingat Pak ya, naik mobil itu yang paling jengkel putar balik udah paling tidak enak itu Pak. Bukan masalah apa, kalau nak berhenti ngomong dari tadi, lah lewat suruh muter paling tidak enak, paling tidak enak. Tapi demi istri enak juga ya kan, putar balik itu, ya mana anak putar balik, berhentinya itu dengan toko mangga itu hampir kesenggol, mepet, mepet dengan tukang mangga itu, tidak usah turun buka kaca sudahlah. Udah beli berapa sekilo? Sekilo 28. Pak mahal nian, murah nih Pak Ustaz, di Terona 38 gitu, 38 dia bilang. Kata dia. Sudahlah Pak. Isi apa bilang 4 kilo, 4 kilo. Lah selesai.
Lah selesai bungkus mengantong. Aduh, dapat duit apa? Dapat duitnya di ATM kalau ada duit tak? Tak ada. Sama aku tak ada. Orang tuh sudahlah Pak, pokoknya nanti bayarnya gitu. Nanti bayarnya Pak, nanti bayar. Apa kami jauh tinggal di Berenda, kami percaya lah, usah pakai peci, peci. Dah tunggu ya. Cari mobil itu kan banyak harta karun ya dah. Buka sana, buka sini ada juga. Dikumpul-kumpulkan 120, kumpul 20. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita sudah bilang Bang, manggo yang itu. Istri itu ngerti juga tuh, yang itu Bang, yang itu tunjuk tanpa turun. Manggo yang besar mangkal, belum matang belum matang yang kecil. Dia bilang kita seneng manggo yang besar, ya kan? Subhanallah Bapak Ibu rahimakumullah, kita tunjuk di mobil, dia belakang kita, dia di depan kita. Kita yang nunjuk, dia yang ngambil. Perasaan kita itu sampai rumah senang lah, apa yang kita tunjuk itu sampai rumah beda semua, beda semua. Nah, kok jadi kecil galau-galau saya bilang. Ayo mana, mending kecil ada yang busuk, kita tidak pernah milih busuk, sampai rumah busuk. Iya benar itu. Yang kemarin tidak ada busuk kecil galau. Pokoknya Pak Ustadz, sikok tidak manis ganti 2 kilo. Jadi dia sih. Sekilo tidak manis ganti 2 kilo, bilang. Bayarnya nanti kalau ada duit, nanti kami tetap di sinilah jualannya. Bapak Ibu rahimahullah, kata anak saya, wah subhanallah, bapak ini baik niat. Sampai rumah dibuka, kecil kalau mangga yuk. Kecil apa? Ini Bapak Ibu bawahnya benar kata Nabi, pedagang yang jujur berhak bersama Nabi hari kiamat. Ternyata jujur itu mahal sekali Bapak Ibu. Mahal. Harusnya kalau dia jujur, dia akan dapat dua-dua. Untung tetap dapat, yang kedua bersama Nabi dia dapat hari kiamat. Tapi kalau dia mementingkan untung saja, tidak mementingkan kejujuran, dia tetap dapat untung. Tapi derajat kenabian tidak dia dapatkan. Derajat Nabi itu tinggi loh Pak, derajat Nabi itu tinggi Pak, tinggi sekali. Ternyata pedagang pun bisa mendapatkannya asalkan dia jujur. Jujur Pak, Nabi sebelum jadi Nabi berangkat ke Syam jual pakaian dari Ibunda Khadijah. Ini pakaian kain, ini pakaian yang bagus, harganya sekian, ini ada yang rusak, harganya turun. Nabi itu ngasih tahu Pak. Pikiran kita rugi lah, masa sudah sama kan harganya. Pikiran kita begitu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mengambil sifat jujur dalam berdagang, kita bukan ulama, tapi bisa bersama Nabi hari kiamat. Ulama yang bermimpi dengan Nabi hari kiamat, maunya dengan Nabi hari kiamat. Kita ulama tidak. Tetap ada kesempatan kapan? Ketika kita berdagang mengedepankan kejujuran. Dan ingat Pak, jangan pikirannya Pak Ustadz untung besar ada. Nah itu tidak bisa aku jamin, Yang bisa aku jamin kalau kamu bersama Nabi hari kiamat, ada hadisnya. Kalau jujur untung besar, aku tidak bisa jamin. Aku tidak bisa bersumpah, tidak bisa janji. Tapi kalau kamu berdagang jujur, maka yang bisa kujanjikan ada besok kau bersama Nabi di hari kiamat. Itu anugerah yang luar biasa. Mohon tuh Pak, mohon yang tukang jangan tersinggung, aku ngasih tahu Pak, ngasih bener Pak. Saya nggak ada tujuan benci di antara kita ya kan, ngerti gitu Pak. Kadang-kadang kalau kita tukang gitu Pak, rata-rata anak kita tidak berkah. Paham tuh? Nggak berkah, rata-rata tidak berkah, tidak membawa keberkahan. Rumah orang selesai galau, rumah dia tidak. Apa letaknya di mana? Apakah haram bertukang? Tidak haram. Apakah itu maksiat? Apakah itu hukumnya haram? Tidak, nggak haram bertukang Pak. Di mana letak hilang keberkahannya adalah dia bukan mencuri uang, dia bukan mencuri bahan, dia mencuri waktu. Waktu itu adalah uang, waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi kita yang kerja di situ konsisten dengan akad. Jam berapa kerja, jam berapa mulai balik, sesuaikan itu. Maka nanti kita akan dapat uang yang berkah. Yang azan itu Pak, bukan dalam kitab fikih Hadrami. Yang jadi marbot masjid, azan qomat dan dia dibayar. Dibayar karena itu. Nggak boleh terlambat azan. Kalau dia terlambat hukumnya haram. Apa yang haram bukan azannya, makan duitnya itu haram.
Karena dia dibayar karena untuk azan. Azan itu harus awal waktu. Nah kalau zuhur jam setengah 3, bukan zuhur lagi, namanya itu. Jadi dia dibayar karena untuk azan awal waktu. Waktu sholat kapan azan. Nah tuh, kalau dia dibayar untuk itu, maka ketika dia azan zuhurnya mundur lebih setengah jam, maka dia haram memakan uang gaji daripada uang masjid, hukumnya haram. Nabi mengatakan orang yang azan 12 tahun, Pak. Kata Nabi, Allah sudah siapkan dia istana di surga. Kita kredit rumah 20 tahun enggak? Ya, ada yang 30 tahun enggak? Hah? Kadang kita yang beli nama-nama anak, kenapa? Kita lah tua lah, kata orang itu bakal mati, dan lagi orang tidak bisa ngelanjutin. Nama anak, kita yang pakai, karena dia minta umurnya minimal besok hidup 50 tahun lagi. Kalau kita yang umur 50 beli rumah, dan dikasih kenapa? Ntar lagi mati, ntar lagi. Rumah kita coba yang ukurannya S-nya 3 atau 2, RSS itu kadang 20 tahun kredit, 30 tahun KPR, 15 tahun KPR. Yang lama ada, jalani be. Bisa juga gitu kan? Nah, Nabi mengatakan 12 tahun orang yang azan, Allah siapkan istana di surga. Berarti kan untung besar itu, Pak. Untung azan, ya azan 12 tahun. Pikiran kita, lamunia namanya, lamunia. Nah, sekarang kalau dia azan itu untuk awal waktu, kalau dia digaji, maka gajinya akan halal kalau dia azannya sesuai waktu. Kalau tidak sesuai waktu, apalagi dia tidak azan, maka uang yang dia makan jadi haram. Karena apa? Dia kerja tidak sesuai akad. Kerja itu namanya amal bahasa Arabnya. Begitu juga ketika kita kerja harian kita, Pak, sebagai tukang itu tidak hina, Pak. Nabi Daud bertukang, Nabi Zakaria juga tukang. Di Quran yang Habibun Najjar, yang ketika datang Nabi Yasin itu, Pak, wajah min aqsal madinah rajul yas'a, datang pemuda dari ujung desa, bilang, itu Nabi, ikuti itu orang soleh, ikuti. Malah digebuk orang itu mati, masuk surga. Masuk surga itu. Seandainya mereka tahu hasil mengikuti orang itu, akan ikut galau-galau karena dia sudah meninggal. Itu Habib Najjar, ada yang bilang itu tukang kayu, tapi bersama Nabi. Kenapa? Ada sifat yang dia luar biasa. Nah, kita itu kehilangan berkah hidup, kita bisa mencuri waktu. Jam 8 angkat, datang setengah 9. Harusnya balik jam setengah 5, balik jam 4, jam 3.30. Yang bayar tidak ada marah, tapi akadnya sudah selesai di awal masalah. Akadnya selesai karena bukan tiap hari berubah akad, kan? Lah sepakat segitu, entah borongan, entah harian, dan tidak ada akad pengulangan, kan? Begitulah gajian seminggu sekali. Lain kalau dengan gajian harian, hari kerja, hari gaji, itu lebih berkah, lebih aman. Kayak kita nyutir mobil Grand, kan? Sampai langsung bayar, kan? Ya kan? Itu paling berkah. Selesai bayar. Nah, sekarang kalau kita yang kerja di sini tuh, kita curi waktu, itu yang menjadikan apa yang kita makan tidak jadi kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ternyata ketika kita urusan dunia dibawa sifat jujur, maka yang dijanjikan Nabi besok dengan aku di hari kiamat. Alhamdulillah. Berarti kalau dengan Nabi apa yang terjadi? Bisa-bisa dia orang yang pertama dapat syafaat. Alhamdulillah. Nah, cuman jujur tuh memang resikonya pikirannya dengan rugilah Pak Ustadz, rugilah, bukan rugilah, lu gila, lo be. Ya Pak, ada orang begitu, Pak Ustadz, kalau jujur tuh Pak Ustadz miskinnya lama, misalnya, kayanya lama Pak Ustadz, dikit-dikit deh Pak Ustadz ya, doakan aku diampun, itulah gunanya aku punya teman Pak Ustadz tuh, kenapa? Supaya aku didoakan terus, walaupun aku melakukan perkara yang haram, Allah bilang kan, makanya aku sayang dengan Pak Ustadz bilang gitu kan, nama aku lah masuk dalam daftar 30 juz setiap minggu, alhamdulillah. Jadi loka aku lah, nah sudah, nah tuh pokoknya gawe Ustadz nyelamatkan aku, nah sudah, yo kalau aku mati duluan deh, mana? Kalau aku mati duluan, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ingat, tidak munculnya dosa dalam urusan dunia kita
itu sudah anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Adapun tidak dapat dosa, terus dapat duit untung dikit, itu besarnya 2 kali lipat. Tidak ada keluh kesah sama sekali. Ya Pak ya, sekarang tidak pedagang besar, tidak pedagang kecil, rata-rata semua ladang dosa, bukan ladang pahala. Itu guna kita ngaji, Pak. Apa pekerjaan kita? Ladang pahala. Terus dalam fuqara, umat ini maaf Pak, banyak miskinnya timbang kayo. Wah, sudah ya. Ini Pak, jangan protes pula. Miskin nggak bisa dituntas, nggak bisa. Yang kaya pun merasa miskin, ya kan? Apalagi yang miskin lebih ngerasa. Kenapa Pak? Kenapa digitukan? Hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Ternyata maksudnya difakirkan oleh Allah agar besok hisabnya itu singkat. Ini kan karena Nabi sudah kalau tantangan itu MOU sama Allah Ta'ala ya. Nabi sudah MOU sama Allah Ta'ala itu minta umat aku duluan ke surga. Jangan lama-lama diperiksa, ya kan? Maka kan sudah Allah iyakan tuh kan? Umat ini paling banyak ke surga paling duluan. Supaya tidak tersendat di mahsyar, maka dia harus sedikit pemeriksaannya. Kapan sedikit? Kalau dia tidak terlalu banyak hartanya. Jadi kalau Bapak lihat, itu dengan Nabi kok miskin, yang kaya cuma Abu Bakar, Bilal miskin, Ammar miskin, Sumayyah miskin, yang kaya cuma Abu Bakar, Umar. Ngapo? Jangan nyalakan dengan Nabi, karena Nabi sudah minta dengan Allah MOU lah tanda tangan, umat aku minta duluan ke surga dan enak-enaknya duluan. Di antara syaratnya tidak boleh kaya raya. Kalau kaya raya nanti pemeriksaannya panjang, tidak jadi masuk. Oke itu Pak ya. Pak Ustadz aku ini kok nggak tambah kaya, nggak sholat duha. Ternyata ada tujuan lain, bahwasanya kita ini dipercepat masuk surga. Syaratnya apa? Tidak usah banyak kayu-kayu kan. Abdurrahman bin Auf kata Nabi, wahai Nabi dengar di kota Madinah bergerak tanahnya gerak kayak gempa bumi gitu. Kata Nabi, itu apa tuh? Utsman wahai Rasul baru beli unta dari Syam, untanya banyaknya kayak beliau tronton, Sampai Madinah tuh bergoyang, unta tuh banyak bulu-bulu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hadisnya dhaif, Abdurrahman bin Auf nanti akan merangkak-rangkak di akhirat. Sampai ke dia tuh. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Nabi bilang, tadi kami dengan Nabi, kok Madinah kayak bergoncang. Kami bilang lah, Abdurrahman baru beli unta banyaknya. Kata Nabi, dia akan ke akhirat nanti dia hisab dengan merangkak-rangkak. Dengan merangkak-rangkak. Apa kata wahai sahabatku, sampaikan kepada Nabi, ambillah semua unta saya ini, jadikan di jalan Allah, asalkan itu bisa tegak di hari kiamat. Bukan minta surga, minta merangkak dia diganti tegak, katanya begitu Pak. Ambillah semuanya. Tapi beliau orang yang tidak akan pernah miskin Pak, nggak pernah miskin. Orang yang tidak pernah rugi sama sekali itu beliau. Di antaranya itu orang yang nggak pernah rugi di hal dunia. Demi selamat daripada merangkak bisa tegak, dia berikan unta yang jumlahnya enggak terhitung kepada Nabi untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kalau gitu kan tersinggung, kau tidak punya ribut, nuduh aku untuk hisab. Orang kaya dulu udah kayak gitu Pak, tetap rindu dengan surga. Kalau ada penghalang dia selesaikan. Demi ambillah untaku seluruhnya, buat di jalan Allah, yang penting aku bisa tegak hari kiamat. Itu Pak. Jadi kalau hari ini kita merasa maaf Bapak Ibu, lah lamo pengajian, lah mano berzikir, lah lamo ibadah, kok gini-gini baik, duit tidak bertambah, rumah tidak bertambah, maksudnya adalah agar hisab kita kecil. Itu Pak ya. Dan besok semua orang di hari kiamat pengen, kata Nabi kan kita Allahumma jadikan aku orang miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan kumpulkan hanya bersama zumratil masakin sama orang-orang yang miskin. Apa kita disuruh miskin? Bukan. Kalau kita tidak untung, tidak usah repot, tidak usah marah, tidak usah nyesel, tetaplah ibadah karena kamu sedang dicetak, dipercepat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu Pak ya. Kalau kita tidak miskin lancar, ya lebih alhamdulillah. Oh, saya tidak lancar, ya juga lebih alhamdulillah. Jangan sampai kita tertinggal masuk surga karena ngeri jangan tebak di akhirat itu telanjang semua Pak ya. Telanjang.
kepanasan, tidak bersunat, tidak bersandar. Coba tuan tekan itu. Kalau cuma tadi luar, ngeri deh kira. Misalnya cuma saya jadi khotib lama, dia bilang, yang di luar tuh, ya Allah kapan selesai khotib? Tuh dia bilang, tegak di luar tuh panas. Itu paling-paling setengah jam. Tidak kuat gitu Pak. Di hari kiamatnya sehari bukan 24 jam. Sehari itu 50.000 tahun. Maka disedikitkan harta kita. Bukan Allah tidak mau ngasih. Bukan Allah. Nabi kan dibilang begitu. Ya Rasul, kalau memang kau hebat, Tuhanmu hebat, coba Mekah rubah jadi emas dan perak. Kalau memang kau punya mukjizat pemimpin para nabi, para rasul, tentu lebih hebat Musa, bisa membelah lautan dengan tongkatnya, bisa menyuruh batu keluar air. Coba kau suruh padang pasir warna emas dan perak, hijau galau-galau. Pak, bukan nabi tidak bisa, bukan Allah tidak bisa. Karena sudah ada MOU dengan Allah, umat ini harus di surga duluan. Seluruh para umat haram masuk surga sebelum umat ini masuk duluan ke surganya Allah Ta'ala. Resikonya apa? Maaf, bukan resiko lah. Cara kerjanya adalah, maka kadang-kadang untung kita tidak terlalu besar supaya ibadah kita banyak. Insyaallah itu banyak. Yang terakhir, ja'alam akhir umam hatta yakuna maka umil akhir. Kita dijadikan sebagai umat yang terakhir. Kenapa Pak? Terakhir, pada kita umat paling hebat supaya tidak lama-lama di kuburnya. Allahumma amin. Kubur itu ingat Pak, cuma 2 kali satu. Kalau 3 kali 3 yang kali kuburan mati juga ya. Nanti juga. Nah, kalau Bapak berwasiat, nanti kalau Bapak meninggal tolong kuburnya 4 kali 4. Allah mati aku Pak, dia bilang. Rusak kuburan tuh, dia bilang kan. Yang gali itu sengsara kan. Wah, ternyata semua kita sama 2 kali 1. Lapang dan tidaknya tergantung amal masing-masing. Bukan tergantung apa yang lain, tergantung kebaikan kebaikannya banyak. Yakinlah kubur itu lapang. Tapi kalau kebaikannya pas-pasan, kuburnya pun pas-pasan. Kata umat yang menjadi persoalan itu bukan tinggal di situnya Pak. Lamonya itu apa? Lamonya. Kita ke Mekah nih. Ternyata di Arafah, di Mina 3 hari, ya kan? Makannya kurang, minumnya kurang, panas. Apa bilang? Ada apa-apa, cuma 3 hari di sini. Gitu kira-kira. Iya Pak, Bapak yang kerja mandah proyek, mandah di mana di kebun, di hutan ada proyek, ada apa-apa, cuma 2 minggu di sini. Ada kata-kata cuman, jadi sudahlah kita lalui baiklah, tidak ada masalah, tidak ada, nanti senang lagi. Dikubur tuh bukan 2 minggu, bukan apa? Bukan 2 minggu, Pak. 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau kita tuh pas-pasannya tuh lama, Pak. Kalau kejepitnya lama. Kalau gelapnya lama, Pak. Lama tuh jam tak berjalan lagi. Maka yuk sama-sama senantiasa menata ibadah zahir kita dan ibadah hati kita. Apa tuh ibadah hati? Tidak usah keluh kesah, yang ada happy saja. Makan harus senyum ya, jangan sampai menyinggung perbuatan Allah Subhanahu wa taala akan menyalahkan sehingga hidup harusnya bahagia malah jadi sengsara. Bapak Ibu ada pertanyaan? Sekarang nih subuhnya cepat, 1,5 jam gue ngomong nih Pak. Bismillah. Tanya lah Pak Siko jadilah. Tak dunia. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kita meyakinkan situasi itu Masya Allah. Satu frekuensi Pak ya. Jadi memang kadang-kadang sekarang ini kita orang tua siap lapar, tapi anak tidak siap, betul Pak? Nah, dulu aku waktu nikah, dia cerita mulai kan, waktu namanya taruh, apa? Taruh, untuk direkam nih. Waktu cari bini, jadi sekali itulah dapatnya Pak. Aku tanya dengan calon tuh, mau tidak hidup di Sumatera? Siap tidak tinggal di bawah pohon pisang? Gitu, aku nggak nyambil besar, siap dah jadi istri
tinggal di bawah pohon pisang. Apa jawaban bini? Di mana abang tinggal, aku siap tinggal di situ. Cocok. Siap makan ubi rebus, sama pisang rebus. Pokoknya kakak makan apa, aku siap juga makan itu. Jangan sampai kakak makan rendang, makan daun ubi itu segitu. Bapak Ibu, frekuensi ini menjadi problem, Pak. Problem yang kita sama-sama. Nabi Ibrahim hebat, istrinya hebat, anaknya pun hebat. Nabi itu hebat, Khadijah juga hebat, Hasan Husin juga hebat, Aisyah juga hebat. Kayak satu frekuensi, dah Pak. Sehingga kayaknya ibadah itu jadi mudah. Jadi apa? Jadi mudah. Nah, sekarang gimana Pak Ustaz caranya? Ternyata Pak gampang. Saya ingin buat gampang, saya buat sulit nanti malah bingung lah ya. Gampang. Jadi memang ayatnya kan gampang. Ku anfusakum. Bapak Ibu, kita itu nih, setiap kita harus mengatakan, setiap kita nih harus berkeyakinan, berusaha, aku harus baik duluan. Jangan dia duluan, jangan. Istri duluan baik ya, anak jangan tuh salah. Tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak akan berubah jadi baik sampai hari kiamat. Tapi kita mengatakan, kata orang itu namuna banjawi. Apa artinya? Saya siap jadi contoh. Setiap kita nih ngomong. Kalau yang dengar anak harus ngomong, aku siap jadi contoh untuk keluarga. Kalau ibu yang dengar, aku jadi contoh bagi keluarga. Kalau suami yang dengar, aku contoh bagi keluarga. Kalau orang tua, contoh bagi anak. Jadi setiap kita berani mengatakan, aku adalah contoh bagi semuanya. Enggak menuntut, tapi dia dahulu yang berusaha. Sepakat tuh Pak? Sepakat tuh? Ingat nanti Pak, kalau kita sudah katakan maksimal istiqomah, ikhlas dengan ibadah kita, ikhlas istiqomah dalam ibadah kita tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memperbaiki yang lainnya. Target Bapak bukan orang lain dulu, bukan, tapi targetnya diri sendiri. Aku dengan Allah harus sungguh-sungguh. Aku dengan Quran sungguh-sungguh. Aku dengan masjid sungguh-sungguh. Aku dengan ilmu sungguh-sungguh. Tinggikan, naikkan terus frekuensinya itu. Naikkan terus, sehingga nanti frekuensi itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan nular ke kiri kanan. Dalam kitab sedekah itu, orang yang suka gembala kuda akan timbul sifat sombong, karena kuda punya sifat sombong. Setiap nabi pasti gembala kambing, karena kambing melahirkan kerendahan hati dan kerendahan diri. Setiap nabi punya kambing, melihara kambing duluan. Nabi Musa kambingnya banyak, karena mertuanya kambingnya banyak. Mau menikah, sudah melihara kambing, payo dia bilang gitu. Nah, ternyata hewan saja itu mempengaruhi pemiliknya. Apalagi manusia, kita nih Pak, mempengaruhi dunia, mempengaruhi kubur dan akhirat. Kubur kita kayak mana tergantung kita. Akhirat tergantung kita. Kita ini mempengaruhi diri kita sendiri. Maka jangan mentargetkan orang terlalu tinggi dalam ibadah, targetkan dirimu sendiri paling tinggi. Kalau target anak saya sejuz, saya sehari 5 juz. Nah, kamu harus baca Rabbil Firli sehari 5 kali. Saya untuk orang tua saya 25 kali. Kalau saya bilang sama anak, nah habis sembahyang 5 kali sehari, Rabbil Firli ya. Ya Pak, anak 5 kali untuk kita. Kita untuk bapak kita 5 kali lipat. Nah, ini sedekah ya, kasih ke masjid 5.000. Dia 5.000, kita berapa? Kalau kita 5 dan dia 5, kita dosa. Karena kita ambil makom dia masalahnya. Habis sembahyang anak, habis isya sembahyang balik nggak ba'diyah, kita nggak balik, saya siap jadi balak di rumah tuh. Karena apa? Rezeki ibadahnya kurang. Rezeki ibadahnya, kalau habis isya anak balik, dialah anak, dia bawa diri dia sendiri. Sedangkan saya orang tua, habis isya harus ba'diyah, habis isya harus witir dulu di masjid ataupun di rumah. Kalau di rumah tinggal biasanya tuh. Kenapa saya harus berlebih? Karena saya akan mempengaruhi yang lainnya. Maka setelah isya anak boleh balik, cari dia makan, cari makan. Kita orang tua habis isya ba'diyah dulu, habis ba'diyah witir dulu 3 rakaat, baik 2, 1 ataupun 3 langsung. Tidak bisa di masjid karena ada urusan, pulang ke rumah tetap ba'diyah, tetap witir. Targetkan tinggi setinggi mungkin, nanti frekuensi akan disamakan oleh Allah. Dalam nasihat pernikahan tuh, kalau bapak ibu, bapak kepengen, ya Pak Ustadz, aku pengen bini kayak Sayyidina Fatimah putri Nabi. Pengen gitu Pak?
Hah? Seorang istri yang tidak pernah keluh kesah, walaupun nggak makan 3 hari. Hebat ya. Nggak makan 3 hari Quran tuh, Pak. 3 hari tidak makan. Nggak nyalakan suami, nggak ngadu dengan Nabi. Ya Rasul, Ali itu tidak dong ngasih makan 3 hari, dia bilang. Tengok kami lapar, tidak dong. Ibu Fatimah sampai ada bekas tali di punggungnya. Nimbo itu sampai dalamnya sumur tuh, Pak. Penyangganya itu punggung hari itu, Pak. Di sumur belakang tali. Sampai tali di punggung tuh. Anak Nabi itu, Pak. Wah, kalau gitulah ngaduan tuh. Pak, itu abang tuh, Pak. Oh, ada beli mesin, beli kerekan. Kan itu nggak punggung tuh, ada talinya gitu kan. Terus suruh beli mesin sanyo. Nah, kata Alimah, kalau kita ingin istri kayak Fatimah, kita jadi Sayyidina Ali dulu. Kalau kita ingin istri jadi kayak Khadijah, Bapak jadi Nabi Muhammad SAW. Karena Allah di Quran 18 tidak mungkin salah memasangkan. Tapi kalau kita mentargetkan orang, istriku, anakku, kamu harus begini, dan kita lupa mentargetkan diri kita sendiri, tidak akan terwujud sampai hari kiamat. Itu pertama. Yang kedua apa? Doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Di Quran tuh, Pak ya. Itu lafaz Allah yang ngajarkan tuh, Pak. Doa dari Allah bahwa supaya anak dan keturunan kita menjadi penyejuk mata, bukan penyakit hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya minta setiap kita hafal doa ini, itu doa langsung dari Allah, bukan karangan ulama, bukan karangan Nabi, langsung dari Allah, password. Langsung SK-nya dari Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan, berikan kami keluarga. Jadi kalian baca ibu, suami, dan anak. Kalian baca suami, berarti ibu dan anaknya, kan? Qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, menjadi penggembira dunia dan akhirat. Itu baca. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya frekuensi agama itu sama, mudah memahami agama, mudah diberi ngerti. Yang ketiga yang paling penting, apa tuh, Pak? Pastikan rezekinya halal, bukan banyak, halal. Kalau banyak tidak halal, tengok anak jadi Firaun kecil, bapaknya dilawan ya, Pak. Saya ketemu gitu orang yang masya Allah rezekinya subhanallah, anaknya na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min, subhanallah, Pak. Ngeri kali. Tapi setelah dia terus sadar, memperbaiki usahanya, anak yang jadi sudah nakal berubah baik. Ya gitu, Pak ya. Jadi mudah kan? Nah, rezekinya pastikan halal. Halal itu gampang. Pas halal itu halal atau zatnya, ada sifatnya. Kalau zatnya jelas, maaf, bukan babi, gitu kan? Jelas kan? Bukan maling, itu jelas tuh. Itu yang zatnya. Yang saya bahas sekarang bukan masalah zatnya, cara kita mendapatkannya. Insya Allah ini halal semua. Zatnya kerjaan, jualan halal, bertukang halal, iya Pak. Online halal. Yang saya bahas bukan zatnya, tapi apa? Cara mendapatkannya. Apakah dengan meninggalkan sholat? Apakah dia kerja dengan buka aurat? Walaupun nukar, pakailah celana panjang, Pak. Pakailah celana, jangan di atas lutut, sehingga apa? Tukang selesai, duit selesai, duit juga dapat, pahala dan kurang. Karena apa? Kamu tutup aurat. Capek zuhur jam 12, jam 2 tidak masalah. Allah memaklumi itu. Tapi jangan sampai kamu kerja buka aurat, pakai celana koyak galau, tak kayak pakai celana pendek. Itu salah Pak. Itu salah. Saya bukan nyalakan pekerjaannya. Ngapa pakai celana pendek? Itu yang salah. Jadi ketika pekerjaan itu sifat pekerjaannya, tolong dipastikan halal. Bukan zatnya. Kita tidak mungkin makan opor babi ya, mungkin tidak mungkin sate babi ya kan. Allah boleh sate kodok. Allah kodok tuh subhanallah. Orang tuh kalau makan kodok ngeri dah. Tidak disembelih kodok tuh, Pak. Kulitnya dibuka. Masih hidup itu. Kata anak saya, ngapa kok udah keloncat? Lasang sarah kodok tuh. Iya, waktu itu nengok di YouTube tuh, kodok tuh dikucek dari buntutnya tuh. Masih utuh ya Allah, lemes begini. Kok udah loncat kodok tuh ya? Tidak loncat dia perih ya, perih. Dibuka, tusuk langsung, kasih bumbu, sereng. Ya Allah ya Rabbi. Ini yang ayat rahmatan lil alamin. Kalau bukan di tangan orang Islam, sengsara tuh hewan, Pak. Sengsara. Nah, itu ayat bahwa ini Islam rahmat.
Kalau tuh yang megang orang Islam, tidak kayak gitu dah. Hewan tuh udah sengsara udah. Masa dibakar hidup-hidup? Tapi enak Pak Ustadz, jangan bahas enaknya tuh, sengsaranya tuh ya. Masa hidup tuh dimakan, dibilang gizi. La ilaha illallah. Salah gitu Pak ya. Semoga Allah ridho ya Allahumma amin. Cukup Pak, ada lagi Pak? Kondangan dari dia. Jangan lupa kondangan makan yang banyak ya. Makan yang banyak, jangan lupa isi amplopnya tebal juga. Paham betul? Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi an-nas bima sabali min dalal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami, selamatkan kami, jaga kami, bela kami, kawal kami dunia dan akhirat, beri kami kehidupan yang baik, kehidupan yang taat, kehidupan yang barokah sampai hari kiamat ya Allah. Berikan kami husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Kalau selesaikan urusan akhirat kami, kubur masyarakat kami, akhirat kami ya Allah. Mudahkan mudah dan mudahkan sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, mudah kami berbuat baik, biar kami berbuat baik, biar kami berbuat baik ya Allah. Jangan berbuat salah dan dosa siang dan malam ya Allah. Jaga keluarga kami dengan anak-anak yang saleh dan salehah, yang bertakwa, berilmu, berakhlak ya Allah. Anak yang berbakti kepada kami dunia sampai akhirat ya Allah. Jadikan mereka ladang pahala, ladang dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, sisa umur yang masih ada ya Allah, beri taufik untuk rajin ibadah, rajin rajin mendakwahkan agama ya Allah. Beri kami sifat sabar yang berlebih, syukur yang berlebih, taat yang berlebih, ikhlas dan istiqamah ya Allah. Ya Allah, tolong mudahkan baik dimanapun berbuat baik, mudahkan biar kami berbuat baik, biar kami mudahkan berbuat baik ya Allah. Dan jangan berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, orang yang membantu kami, kau bantu mereka, yang ngasih makan, hilangkan lapar mereka, yang ngasih hilangkan dahan khas mereka ya Allah. Ya Allah, mereka yang baik, tolong kau balas kebaikan mereka, mereka yang tidak baik, tolong kau maafkan mereka ya Allah. Kalau jaga ini negeri daripada semua yang jahat, semua yang buruk ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, selama tidak hujan ya Allah, tolong ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Bukan hujan yang membawa bala bencana, tenggelam dan musibah ya Allah. Allah nasalluka ya Allah, rahmat, beri kami siraman rahmat-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, tolong kami, bela kami ya Allah. Jagalah para ulama kami, pemimpin kami, para orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang baik makan kepada kami ya Allah. Saudara semua para almarhum dan almarhum masjid takwa ya Allah. Allah berterima segala amal baik mereka, ampuni segala dosa mereka dan angkat mereka selama-lamanya ya Allah. Lapangkan kuburnya, lapang-lapang dan bersyarat, mudahkan surganya, mudahkan hisabnya ya Allah. Mereka yang telah meninggal, melalui kami, orang tua kami, adik kami ya Allah, keluarga kami, orang yang sayang kepada kami ya Allah. Jadikan mereka hamba-Mu yang terpilih, hamba-Mu yang terampuni, hamba-Mu yang terterima amal mereka ya Allah. Sebab kami duduk di pengajian ini ya Allah, pahala dan lembah rahmat tumpahkan kepada mereka ya Allah. Tumpahkan kepada mereka ya Allah, tumpahkan kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.